Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurfauzi dari semester 3C. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai hukum pidana lanjutan, yaitu bab kedua mengenai penyertaan atau deal naming. Istilah penyertaan ini secara singkatnya itu turut campur dalam suatu peristiwa pidana. Bisa turut berbuat delik, turut serta. Adapun dalam penyertaan ini diatur dalam dibagi dua, ada yang diatur secara umum, ada yang secara khusus. Jika secara umum, penyertaan ini diatur dalam buku 1 bab 5 KUHP, yaitu pasal 55 sampai pasal 62. Sedangkan jika secara khusus tersebar di dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan yang berada di luar KUHP atau tindak pidana yang khusus. Berikutnya itu ada pengertian mengenai pernyataan. Penyertaan sendiri yaitu apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Yang artinya tindak pidananya hanya satu, tetapi yang berbuat itu lebih dari satu orang atau banyak orang. Bentuk-bentuk penyertaan sendiri itu ada 5, yaitu ada plegen atau orang yang melakukan, ada downplegen yaitu orang yang menyuruh melakukan, yang ketiga ada medeplegen yaitu orang yang turut serta melakukan, yang keempat ada withlooking yaitu yang membujuk atau menggerakkan, dan yang terakhir adalah medepleegdheid yaitu orang yang membantu melakukan. Selain bentuk-bentuk penyertaan yang tadi, ada juga yaitu penggolongan mengenai penyertaan itu sendiri. Penggolongan pertama ada yang menurut KUHP, yaitu golongan pelaku bentuk 1 sampai 4, yaitu bukan pelaku tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Jadi, bentuk 1 sampai 4 itu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan yang membujuk atau menggerakkan, yaitu tindak pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Yaitu golongan yang kedua, golongan pembantu, yaitu bentuk yang kelima yang diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Menurut doktrin, yang pertama itu ada dari zelfstandig vormen van deal naming. Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Doktrin yang kedua yaitu onzelfstandig vormen van deal naming, yaitu bentuk penyertaan yang pertanggungjawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu seperti bentuk 4 dan 5, yaitu yang menggerakkan dan juga yang membantu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dari penyertaan itu sendiri. Yang pertama itu bentuk yang 1, yaitu pleger, orang yang melakukan, pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga disebut sebagai pelaku jamak. Mengenai hal itu ada 2 pandangan, ada yang pandangan yang luas dan juga ada pandangan yang sempit. Pandangan yang luasnya itu pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik, yaitu pasal yang terdapat dalam pasal 55 KUHP. Menurut pandangan orang yang sempit, pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik, yaitu dia orang yang menjadi pelaku atau sama dengan dader. Jadi, pelaku itu orang yang melakukan sendiri perbuatannya yang memenuhi rumusan delik. Tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang menjadi pelaku, sehingga menimbulkan kesulitan dalam prakteknya. Dan itu dari
penjelasan dari bentuk pertama. Yang berikutnya itu ada bentuk kedua, yaitu downplayer atau orang yang menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara. Tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dan adapun ciri-ciri dari yang menyuruh melakukan. Yang pertama, itu ada dua pihak, yaitu pelaku langsung atau disebut juga manus ministra atau auctor materialis, dan pelaku tidak langsung atau manus domina atau auctor intellectualis. Ciri yang kedua, dalam downplayer terdapat unsur-unsur. Yang pertama, yaitu alat yang dipakai adalah manusia. Yang kedua, alat yang dipakai harus berbuat aktif. Dan yang ketiga, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kayak gitu? Dan penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana itu terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada pasal 44, yaitu tidak sempurnanya pertumbuhan jiwanya. Jadi yang maksud tidak sempurna pertumbuhan jiwanya itu terdapat dalam pasal 44. Yang kedua dalam pasal 48, yaitu adanya keadaan yang memaksa. Yang ketiga terdapat dalam pasal 51 ayat 2 ada perintah jabatan yang tidak sah. Yang keempat adanya kekeliruan atau pemalsuan. Dan yang kelima, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti yang disyaratkan dalam undang-undang. Itu penjelasan mengenai bentuk kedua. Selanjutnya itu bentuk ketiga, yaitu turut serta melakukan. KUHP tidak memberikan definisi secara langsung mengenai turut serta melakukan, tetapi MVT atau Memory Van Tulichting memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Adapun syarat untuk turut serta melakukan. Yang pertama, ada kerjasama secara sadar. Kerjasama di sini itu ditujukan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Jadi dia itu ikut karena dia tahu, ternyata dia itu bakal ngelakuin kejahatan. Dan syarat yang kedua, ada kerjasama secara fisik, yaitu kerjasama yang merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Itu mengenai bentuk ketiga. Berikutnya mengenai bentuk keempat. Bentuk keempat yaitu orang yang menggerakkan atau membujuk menggerakkan, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penggerak dengan menyuruh melakukan itu hampir sama, yaitu dengan usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau auctor materialis. Perbedaannya yaitu dalam penggerakan, sarana yang diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Dalam pembujukan, orang yang membujuk diatur disebut auctor intellectualis, dan yang dibujuk atau digerakkan disebut auctor materialis. Yang ketiga, pelaku material atau auctor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan yang disengaja dengan disengaja. Dalam menyuruh melakukan atau downplayer itu sarana untuk menggerakkan tidak ditentukan. Dalam bentuk ketiga tadi, sarannya itu tidak ditentukan atau tidak terbatas.
Dan kedua, dalam menyuruh melakukan, orang yang menyuruh disebut manus domina, sedangkan orang yang disuruh disebut manus ministra. Yang ketiga, pembuat material atau manus ministra tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kehendak. Adapun syarat-syarat pemidanaan bagi bentuk keempat ini, yang pertama ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Yang kedua, menggerakkan atau menganjurkan dengan daya upaya atau sarana-sarana yang terdapat dalam pasal 5 ayat 1 sub kedua. Dan yang ketiga, pembuat material tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dapat dipidana. Dan yang dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua itu yaitu yang pertama untuk kepastian hukum, dan yang kedua untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian. Terhadap pengaturan daya upaya secara limitatif ini ada kritik dari Hazewinkel Suringga yang mengatakan jika daya upaya tidak dibatasi, maka orang yang cerdik pandai dapat memakai daya upaya orang lain di luar KUHP atau di luar yang diatur oleh pasal 55 ayat 1 sub kedua. Contohnya, misalnya itu ratap tangis atau cerita-cerita keberhasilan dan lain-lain. Adapun daya upaya itu berupa paksaan, ancaman, atau penyesatan yang masuk dalam bentuk menyuruh dan juga menggerakkan. Dasar ukurannya apabila dorongan atau paksaan ancaman itu sangat kuat, maka itu adalah menyuruh. Tetapi apabila tidak begitu kuat, maka masuk ke dalam menggerakkan. Itu penjelasan mengenai bentuk keempat. Berikutnya yaitu bentuk kelima mengenai orang yang membantu melakukan, yang diatur dalam pasal 56, yaitu terdapat dua bentuk. Yang pertama, pada saat kejahatan dilakukan. Dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara imitatif dalam undang-undang. Dan yang kedua yaitu sebelum kejahatan dilakukan. Dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau imitatif, yaitu berupa memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Pertanggungjawaban bagi yang membantu melakukan, yaitu KUHP mengatur pidana untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku, yaitu yang terdapat pada pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, yaitu maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun. Nah, berikutnya itu mengenai pertanggungjawaban yang membantu melakukan. Yang pertama itu pemidanaan untuk pembantu adalah lebih ringan dari pelaku yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Itu sama seperti yang dikatakan sebelumnya. Dan apabila ancaman pidananya itu hukuman mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk yang membantu melakukannya itu 15 tahun. Adapun pengecualian terhadap prinsip yang sebelumnya dijelaskan yang mengenai pasal 57 itu, yaitu pasal 33 ayat 4 yang merampas kemerdekaan orang. Untuk yang membantu melakukan, maka pidananya sama dengan pelaku. Yang kedua yaitu yang terdapat dalam pasal 231 ayat 3, yaitu penyimpanan barang, yang dimana pidana bagi pembantu juga sama dengan pelaku. Berikutnya itu ada pidana tambahan untuk pembantu yang sama dengan pelaku, itu terdapat dalam pasal 57 ayat 3. Dalam pertanggungjawaban pembantu, KUHP menganut sistem tidak tergantung pada pertanggungjawaban pelaku, yaitu pada pasal 57 ayat 4. Dalam pertanggungjawaban pidana bagi pembantu hanya dihitung yang sengaja dipermudah atau diperlancar beserta akibat-akibatnya saja.
Pasal 58 KUHP mengatur mengenai kualitas pribadi yang dapat menghapuskan, mengurangkan, atau memberatkan pengenaan pidana bagi pelaku tindak pidana. Pasal 58 ini adalah peringatan bagi praktisi. Oleh karena itu ada kritik dari Profesor Multiatno dan Profesor Umar Seno Aji bahwa untuk pembantu hendaknya dipergunakan sistem fakultatif, yaitu pengenaan sanksi pidananya diserahkan kepada hakim saja. Materi terakhir mengenai penyertaan, yaitu penyertaan dengan kealpaan atau culposdelneming, yaitu tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya, A memberi gunting kepada B yang katanya mau menggunting kain, tetapi ternyata gunting tersebut digunakan B untuk melakukan kejahatan. Nah, berdasarkan contoh itu, maka mereka yang membantu melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak mempunyai unsur kesalahan. Mungkin cukup sekian untuk materi bab 2 ini mengenai hukum pidana lanjutan yang membahas mengenai delneming atau penyertaan. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.